Om Swastiastu. Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah mungkin pernah diberikan bagian atau potongan dari apel oleh orang tuanya. Kakaknya mungkin mendapatkan 2 bagian, adik-adik mungkin mendapatkan 3 bagian, dan mungkin mendapatkan 1 bagian. Nah, mana yang lebih banyak? Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan mendiskusikan bagaimana cara membandingkan suatu pecahan, baik itu dengan melihat bentuk ukurannya ataupun dengan cara menghitung. Untuk itu adik-adik, mari kita simak video berikut ini. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membandingkan suatu pecahan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal mengenai pecahan. Sekarang kita belajar untuk membandingkan. Di layar bisa dilihat adik-adik sebagai contoh yang pertama. Kita lihat terlebih dahulu ada 3 buah gambar. Gambar pertama menunjukkan pecahan 1/2, gambar kedua menunjukkan pecahan 2/4, dan gambar yang ketiga menunjukkan pecahan 4/8. Nah, adik-adik, pada gambar yang pertama, daerah yang berwarna kuning itu merupakan setengah bagian dari lingkarannya, sedangkan gambar kedua itu gambarnya dibagi 4, tapi yang berwarna biru adalah 2 bagian dari 4 bagian pada lingkaran kedua. Sedangkan pada lingkaran ketiga itu dibagi menjadi 8, sedangkan 4 bagiannya diberi warna hijau, sehingga itu nilainya 4/8. Nah, adik-adik dimanapun berada, pada kesempatan kali ini ketiga pecahan tersebut walaupun bentuknya beda seperti 1/2, 2/4, dan 4/8, bentuknya berbeda, itu bisa dikatakan merupakan pecahan senilai. Nah, adik-adik, ada yang tahu kenapa pecahan di atas dikatakan pecahan senilai? Karena, ayo, ada yang tahu? Oke, karena daerah yang berwarna pada gambar di atas luasnya sama. Coba perhatikan adik-adik ya, ternyata itu daerah yang diwarnain luasnya semuanya sama, yaitu setengah bagian. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 itu memiliki nilai yang sama. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik ya. Selanjutnya kita masih membahas mengenai perbandingan pecahan. Nah, perhatikan daerah yang berwarna kuning berikut ini. Ada 4 buah gambar adik-adik ya. Yang pertama menunjukkan pecahan 1/2, yang kedua menunjukkan pecahan 1/4, yang ketiga menunjukkan pecahan 1/3, dan yang keempat menunjukkan pecahan 3/4. Kita bandingkan 1/2 dengan 1/4. Mana yang lebih besar daerah yang diwarnai? Ayo. Nah, ternyata yang lebih besar adalah 1/2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/4. Selanjutnya 1/2 dengan 3/4. Kita bandingkan adik-adik. Mana yang lebih banyak diwarnain wilayahnya, yang warna kuningnya mana lebih banyak? Ternyata 3/4, sehingga 1/2 lebih kecil dari 3/4. Yang berikutnya ada 1/4 dengan 1/3. Kita lihat daerah yang diwarnai mana yang lebih banyak. Ternyata yang lebih banyak adalah 1/3, sehingga 1/4 lebih kecil dari 1/3. Dan yang terakhir ada 3/4 dengan 1/3. Mana yang lebih banyak diwarnai? Ya, yang lebih banyak diwarnai adalah daerah dari 3/4. Sehingga adik-adik 3/4 itu lebih besar dari 1/3. Nah, adik-adik, demikian cara membandingkan pecahan dengan melihat gambar. Selain itu, kita bisa membandingkan pecahan juga dengan melihat garis bilangan pada pecahan. Nah, adik-adik bisa dilihat ya, garis bilangan pecahan berikut. Semakin ke kanan, nilainya adalah semakin besar, dan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Sama dengan garis bilangan pada bilangan bulat ya.
Yang pertama kita bandingkan 1/3 dengan 2/3. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Bisa dilihat di garis bilangannya adik-adik, karena 1/3 letaknya lebih di kiri dari 2/3. Selanjutnya 3/4 dengan 1/5. Itu 3/4 lebih besar 1/5, karena 3/4 letaknya lebih di kanan dari 1/5. Dan yang terakhir ada 2/4 dengan 3/6, itu sama dengan nilainya adik-adik ya. Kenapa sama dengan? Karena letaknya pada satu garis lurus. Perhatikan adik-adik ya, pada gambarnya di sana 2/4 dengan 3/6-nya lurus. Nah adik-adik, demikian penjelasannya mengenai membandingkan pecahan dengan gambar dan garis bilangan. Sekarang kita lanjut membandingkan pecahan dengan menghitung. Adik-adik jangan takut ya, baru dibilang menghitung. Kita bandingkan 1/3 dengan 2/3. Oke, kita gunakan sistem kali silang adik-adik ya. 1/3 itu dikali silang dengan 2/3. Jadi 1 dikali 3, kemudian 3 dari penyebut 1/3 itu dikali 2. Nah, seperti tampak di layar adik-adik ya, sehingga didapat nilai 3 dan 6. Dan 6-nya lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa 1/3 lebih kecil dari 2/3. Selanjutnya kita bandingkan 1/5 dengan 3/4. Kita kali silang kembali, 1 dikali 4 dan 5 dikali 3. 1 kali 4 hasilnya pasti 4 ya, dan 5 kali 3 hasilnya 15. Didapat 4 lebih kecil dari 15, sehingga 1/5 lebih kecil dari 3/4. Cukup gampang kan? Adik-adik, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang pertama ada yang namanya pecahan biasa adik-adik ya. Ini pecahan biasa sesuai yang tampak di layar. Dapat dikelompokkan menjadi pecahan murni yang merupakan pecahan pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sebagai contoh ada 1/5, 3/4, dan 2/6. Berikutnya ada pecahan tidak murni adik-adik yang merupakan pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Sebagai contoh ada 6/5, ada 5/8, 10/8, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada namanya pecahan campuran adik-adik yang merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya ada 4 5/6, 1 2/5, 2 5/7. Dan yang terakhir ada pecahan desimal. Ini merupakan pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Contohnya bisa dilihat di layar adik-adik ya. Mengenai pecahan desimal itu ada 0,5, 0,25, dan 0,256. Adik-adik tercinta, bagaimana penjelasan tadi mengenai membandingkan pecahan, mengurutkan, dan juga jenis-jenis pecahan? Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa lebih memahami materi yang kita bahas pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan terima kasih. Om Santi 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 Om.